Assalamualaikum. Kita lanjut ya pelajaran kita mengenai filament. Di video ini kita akan belajar menginstal filament shield yang tujuannya untuk membuat role permission. Nah, kalau yang kita punya sebelumnya, ini kan kita gunakan roles permission dari Spati kan, dari Spati permission. Nah, di video ini kita belajar menginstal filament shield. Jadi teman-teman bisa ke pluginsnya filamentphp.com. Oke, kemudian kita cari yang namanya ini ya, shield. Oke, ini. Nah, bisa diklik. Kemudian kita bisa ikuti panduannya di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini kita gunakan Composer ya. Jadi kita ambil package-nya dulu. Oke, ini kita copy. Oke, nah kita ke kode editor. Nah, lalu sebelumnya karena kita kan sudah pasang yang ini ya, Spati permission. Jadi kita ini dulu, Composer log-nya nih kita delete ya. Oke, kita sudah delete. Lalu kita paste. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum gunakan Spati permission, nanti nggak ada masalah ya, bisa diikuti seperti ini. Kita install aja nih. Oke, sambil menunggu kita kembali ke dokumentasi, kita lihat lagi. Nah, untuk modelnya, di model user ya. Nah, kita gunakan hash roles. Nah, ini kan kita sudah buat, jadi ya kita ini aja ya. Nanti kita sesuaikan. Kemudian kita mesti ini ya, di file config ini kita mesti publish untuk filament shield config-nya. Nah, lalu kemudian di sini di panelnya kita pasang ini ya. Oke, jadi kita bisa lihat di user dulu. Nah, kita kembali ke kode editor. Oke, sudah. Lalu di user kita gunakan hash roles. Ini implement filament user, kita komen aja ya, kayak gini. Oke, lalu untuk roles di sini kita matikan. Kita kasih command, kemudian ini juga ya. Oke, nah untuk yang ini teman-teman, yang kemarin pakai Spati permission. Nah, kalau kita sudah gunakan use hash roles, kayak gini hash roles. Nah, kita nggak perlu yang ini ya. Nggak perlu lagi buat function ini. Oke, jadi di ini aja, di off kan atau di delete. Oke, kita kembali ke dokumentasi. Nah, kemudian kita copy yang ini. Kita paste. Oke. Oke, sudah. Jadi kita sudah punya filament shield config ini ya. Nah, jadi seperti ini. Ada name roles-nya super admin. Kita kasih enable true. Oke. Nah, kemudian di admin panel kita pasang plugin ini ya, plugins. Oke, kita copy. Nah, kita kembali ke admin panel, kita cari admin panel. Oke, paling bawah ya. Nah, ini plugin. Nah, jadi ini kita bisa buat seperti ini aja. Ini plugins. Lalu ini kita kasih ya komen aja. Kemudian kita paste. Oke, nah ini kita ke dalam aja biar dilihat bagus. Nah, oke kita simpan. Nah, sudah terpasang semua. Selanjutnya kita jalankan perintah ini. Lalu kita mulai install ya. Jadi seperti ini. Kita paste. Kemudian kita install. Oke, nah nanti di sini diminta nih
on flash application database. Oke, kita kasih no ya untuk database. Nah, teman-teman yang baru install, baru ini pasang aplikasi baru yang belum ada database-nya, belum banyak ya, bisa ini ya, yes saja, nanti yes gitu. Kalau di sini kita sesuaikan, kita no aja ya. Oke, coba. Nah, ini since you have already installed, oke kayak gini ya. Jadi kita bisa install fresh. Oke, kita pakai yang install fresh saja. Oke, kita yes. Nah, sudah. Lalu di sini kita ditanya untuk user ID, mana yang mau digunakan sebagai super admin. Nah, kita pilih nih, ID-nya mana nih. Itu satu ya, kita isi satu, lalu kita enter. Oke, sudah aktif. Nah, kita bisa kembali ke sini. Oke, ada error, kita coba. Ini home kita ini ya. Cek. Kita kembali login, admin login. Oke. Nah, di sini kita sudah punya filament shield roles. Oke, bisa dilihat ya. Jadi kalau kita klik roles-nya, nah di filament shield, kalau kita klik new role, nah kita punya resource sebanyak 138 nih. Jadi tiap modul sudah dibuatkan dia punya permission. Jadi kita mengatur berapa banyak nih yang boleh. Ada role students. Jadi semua modul ini, resource ini, dia sudah punya ini ya, permissionnya nih masing-masing. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya jika kita mau buat ya, kita pakai teacher. Misalnya ini teacher. Oke. Kemudian ini sebagai contoh untuk teacher. Nah, kita kasih dia untuk ini aja student. Jadi semua students bisa diakses sama teacher. Itu aja. Jadi sebagai contoh ya. Nah, kita kasih ini, yang lain nggak usah ya. Ini kita biarkan. Jadi kalau kita login dengan teacher, maka teacher hanya bisa lihat data students. Oke. Nah, kita coba create. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita coba lihat dulu usernya. Kita kasih role ya. Ini kan nggak kasih sebagai teacher. Kita edit. Roles-nya kita pilih nih, teacher. Oke, sudah. Kita save change. Nah, kemudian kita log out ya, sign out. Ini kasih password. Oke, kita sign in. Nah, otomatis dia hanya dapat students. Dan dia bisa ngapa-ngapain semua di sini. Karena kita kasih select all ya tadi. Oke, kita sign out. Kita masuk kembali dengan admin. Nah, jadi seperti itu penggunaan ini ya, filament shield. Nah, teman-teman bisa baca di dokumentasi mengenai filament ini ya, filament shield untuk panel akses. Nah, kalau mau panel akses, berarti ini gunakan filament user. Kemudian kita pasang use has panel shield. Oke, jadi seperti itu. Lalu kalau kita lihat lagi ke bawah, seperti ini ya resource. Nah, misalnya teman-teman mau buat kayak gini ya, new roles. Jadi tiap modul, misalnya untuk modul classroom, hanya kita mau pakai, taruhlah 4 resource, 4 permission ya, 4 permission saja. Nah, kita bisa atur di sini. Jadi di
post resource-nya kita implements, atau di ini ya, di tadi mana classroom resource, kita implements shield permission. Nah, kita kembalikan berapa nih. Oke, kita coba ya. Ini kita copy, lalu kita ke classroom resource. Nah, kita implements gini. Oke, ini kita import dulu. Oke, sudah. Lalu kita copy yang ini. Taruh di bawah aja ya. Di sini oke. Kita kasih misalnya berapa nih? 2, 4, 5 aja ya. Oke. Sudah. Nah, kita coba cek. Classroom 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita ini ya, misalnya kita ada penambahan modul. Jadi ada resource lagi nih yang baru. Nah, filament shield secara otomatis dia sudah menambahkan di sini ya. Jadi coba kita buat sebuah modul baru. Kita clear dulu. PHP Artisan make model. Taruhlah model apa ya? Model misalnya absensi. Ini absensi sudah ada belum ya? Absensi. Oke, belum ada. Ini contoh. Misalnya gini, absensi. Nah, kita enter. Oke, kemudian kita buat lagi PHP Artisan make filament resource absensi. Oke, kayak gini. Kita enter. Kita pakai di admin. Oke, sudah. Nah, kita coba ya, refresh. Oke, bisa dilihat absensi sudah muncul. Nah, seperti ini. Kemudian pertanyaannya, gimana dengan polisainya nih? Absensi, nah polisai absensi belum ada nih di sini. Oke, ini kan belum ada nih. Jadi untuk absensi, kita bisa buat seperti ini ya. Nah, untuk generate polisainya, kita bisa buat PHP Artisan shield generate. Oke, lalu ini resource absensi resource. Oke, kita enter. Nah, udah absensi polisai sudah dibuat. Jadi kita bisa lihat nilainya seperti ini. User can view any absensi. User can view absensi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang teman-teman perlu tahu bahwa polisai ini ya bawaan dari Laravel atau basic Laravel untuk polisai. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja logiknya teman-teman di sini ya. Di tiap fungsi ini karena di sini hanya mengembalikan nilai true atau false. Jadi contoh misalnya untuk update, yang boleh update misalnya yaitu admin, kemudian teacher, berarti ya buat aja kayak gini ya. Misalnya user can apa, kita buat create role, bahwa kan create role ini kan otomatis punyanya admin. Jadi kalau user can create role, dia bisa berarti dia punya posisi ini sebagai admin. Nah, kita kasih lagi dan misalnya user can apa, nanti kita kembalikan di sini return true, else return false. Nah, jadi seperti itu. Ini kita komen aja ya, kayak gini. Oke, jadi tinggal sesuaikan dengan kasus dari aplikasi yang kita buat. Dia punya permission atau aturannya itu seperti apa. Siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Di fungsi mana, udah
kita buatnya logika kita sendiri, ya yang penting ya itu, ini ya, kembaliannya hanya true atau false. Karena ini ya dia kembalikan boolean. Oke, jadi teman-teman bisa ini lagi explore mengenai filament shield. Kalau mau ini ya, misalnya mau rubah tampilan, di sini ada tampilannya, wait. Nah ini ya, kalau nggak mau panjang kayak gini, dia memanjang ke samping gini. Nah, kita bisa gunakan gini di admin panel. Nah, kita buatnya gini, filament shield plugin. Nah, udah buatnya kayak gini aja. Kalau mau tampilan seperti di sini ya, ini ya, memanjang ke bawah 2 kolom gitu. Oke, jadi demikian latihan kita untuk filament shield. Nah, silakan teman-teman menyesuaikan mana yang bagus teman-teman gunakan, seperti permesin atau filament shield. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.